Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan beragam nikmat lainnya yang kalau kita coba untuk hitung satu persatu kita tak mampu untuk melakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua, dan tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan bagi kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan diperkenankan masuk bagian dari barisan pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, satu hal yang jelas ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, agar kita semua beribadah kepada Allah. Inilah tujuan terpenting dalam hidup ini. Gerak-gerik kita, ucapan kita, dan semua apa yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah agar dapat bernilai ibadah kepada Allah. Walaupun aktivitas manusia semuanya itu kita harapkan jadi ibadah, tapi secara khusus ada ibadah-ibadah yang disebut dengan ibadah ritual. Ibadah-ibadah yang tentunya berbeda dari amalan-amalan yang lain. Kalau mungkin ada amalan positif, bermanfaat, kita kerjakan dengan ikhlas, mengharap ridho dari Allah, itu disebut ibadah. Tapi tidak notabene menjadi ibadah ritual. Ibadah ritual, ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tata caranya, tetapkan kapan waktunya, jelaskan dengan detail kaifiat dan tata cara bagaimana kita mengerjakannya, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, kurban, ya. Banyak sekali ibadah-ibadah tak dibiarkan Allah kita mengerjakannya sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang memberikan tuntunan bagaimana SOP pengerjaannya. Bapak Ibu, ibadah-ibadah dalam konteks ritual ini dibagi oleh para ulama secara umum menjadi dua kelompok. Ada ibadah namanya ma'qulul makna, ibadah yang bisa kita pahami maksudnya dengan akal kita. Tapi ada ibadah-ibadah ghairu ma'qulil makna. Setinggi apapun IQ seseorang, sepandai apapun level pendidikannya, kalau kita coba memahami kenapalah begini, kenapalah begitu, kenapa Allah bolehkan ini dan suruh begitu,
niscaya kalau ada banyak orang, belum tentu semua orang sampai pada hakikat alasan Allah memerintahkan itu semua. Nah, disinilah menarik untuk kita kaji. Kalau ibadah-ibadah yang dapat dipahami oleh akal, ya kita bisa tahu. Kalau disuruh kenapa sebelum solat disuruh wudu misalnya, mungkin orang akan berikan gambaran, oh Allah maha suci, masa menghadap Allah kita pun jorok, kan begitu, bisa kita pahami. Tapi ketika masuk pada detail, saya sering ditanya kadang-kadang, Ustaz, kenapa waktu solat ketika kita berganti dari satu gerakan ke gerakan yang lain kita ucapkan Allahu Akbar, kecuali ketika bangkit dari ruku i'tidal kok enggak Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Ini saya kira dikumpulkan pun ya ratusan bahkan ribuan profesor di bidang agama suruh jawab, semuanya pun tentunya tidak akan mampu mengungkap, karena ada hal-hal dalam pandangan agama yang nggak bisa bermain akal lagi di situ. Makanya ada ayat Al-Quran yang bunyinya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak ditanya, kenapa kau buat begini ya Allah? Karena kapasitas yang boleh ditanya kita. Tapi apapun yang Allah buat, apapun yang Allah perintahkan, sebenarnya adab kita tak pantas kita nanya. Bapak Ibu, di dunia militer, kalau yang pangkat rendah dapat instruksi dari yang pangkat tinggi, kerjakan ini, syuk. Bahkan mengucapkan kata siap sebelum dia paham perintah itu. Syuk, syuk. Ya. Setelah siap, apa dibilang bos tadi? Tak tahu dia. Tapi begitulah ungkapan kata siap menggambarkan apa? Kalau level pimpinan dalam hierarki militer saja kita tak berani menyanggah instruksinya, bagaimana pula manusia sebagai makhluk Allah yang dhaif, kita pula perkarakan, permasalahkan, bahkan hingga sampai pada tahap mempertanyakan, kenapa ya Allah kau buat begini? Kenapa peraturannya begitu? Nah, tentunya di sini bentuk qillatul adab, sedikitnya adab, atau bahkan kita sebut su'ul adab, adab yang buruk seorang hamba tatkala dia berinteraksi dengan Tuhannya. Para hadirin rahimakumullah, coba bayangkan, bahkan dalam agama ya memang banyak hal-hal akal manusia tak mampu. Bahkan ketidakmampuan untuk memahami apa tujuan dari perintah Allah itu bukan hanya pada level manusia awam macam kita, sampai level Nabi dan Rasul pun ketika Allah turunkan perintah, kadang-kadang mereka pun tak tahu apa tujuannya. Bagaimana seorang Ibrahim bermimpi disuruh nyembelih anaknya? Apakah Ibrahim ketika bermimpi itu tahu hikmah tujuan menyembelih anak ini? Tak ada. Tak ada. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan antara mereka yang berada pada level keimanan yang tinggi dengan level keimanan yang rendah, Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, kata Allah, sebagaimana tak pantas bagi seorang mukminah kalau Allah dan Rasulnya udah putuskan satu hal, kita mempertanyakan apa yang jadi ketetapan, apa yang menjadi aturan yang dibuat Allah dan Rasulnya itu.
Para hadirin rahimakumullah. Ilustrasi kecil. Kenapa kita tak pantas mempertanyakan kepada Allah? Saat seorang yang sakit datang ke praktek dokter, lantas dia sampaikan ke dokter keluhan-keluhan yang menjadi gejala penyakitnya. Dokter lantas mendiagnosa dengan komprehensif. Setelah itu dia tuliskan resep. Dia bilang, bapak jangan buat ini, ibu jangan makan itu, lakukan ini, lakukan itu. Tidak terpikir sedetik pun ketika dokter menceramahi kita untuk kemudian kita potong. Bahkan kita pertanyakan, kenapa dokter larang saya makan ini? Gak ada. Kenapa? Karena di momen itu kita menyadari ilmu dokter lebih tinggi dari ilmuku. Pengetahuan dokter tentang penyakit yang menimpaku lebih luas dan lebih banyak dibandingkan diriku sendiri. Disinilah yang kemudian melahirkan sifat kepasrahan, ketundukan. Karena kita tahu selama ilmunya lebih tinggi dariku, selama pengalamannya lebih lama dariku, selama pengetahuannya lebih luas dariku, ya sudahlah, aku ikut saja apa katanya. Begitulah di sisi Allah perumpamaan yang jauh lebih luas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh A B C D, melarang E F G H. Tentunya apa yang disuruh dan dilarang ini ilmunya Allah di atas ilmu kita. Pengetahuan Allah meliputi segala hal. Makanya diulang-ulang dalam Al-Quran. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan kepadamu satu saran dan informasi melebihi dari informasi dari orang yang berpengalaman. Dan Allah itu khabir. Allah yang paling dalam ilmunya, detail ilmunya tentang apa-apa yang kita butuhkan. Para hadirin rahimakumullah. Walaupun demikian, tidak salah walaupun kita tidak tahu kenapa Allah menyuruh A, melarang B, tapi para ulama mengatakan membahas dan mengkaji apa tujuan Allah di balik perintah dan larangannya dalam konteks ibadah, itu salah satu sebab yang membuat kita ringan mengerjakan ibadah. Karena manusia ini kalau tahu apa tujuannya, lebih mudah langkah kita mengerjakannya dibandingkan yang kita tak paham. Karenanya dibahas oleh para ulama. Walaupun banyak hal tak kita tahu secara spesifik apa tujuannya, namun semua apa yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah untuk kita tidak lepas dari beberapa tujuan. Pertama apa? Tujuan ibadah dalam Islam karena Allah ingin kita semua senantiasa memasang niat dalam diri kita. Pembeda antara ibadah dengan kebiasaan apa? Niat. Yang membedakan kebiasaan dengan ibadah, niat. Kalau ada orang ya biasa terbangun jam 3:30 untuk apa? Nonton bola. Ya, udah terbiasa dia. Tak ada waker pun terbangun. Baik ada pertandingan, tak ada pertandingan terbangun dia. Karena niatnya menonton bola, apakah bangun tengah malam tadi dapat pahala? Enggak. Tapi yang membedakan bangun sepertiga malam akhir, satu dapat pahala, satu enggak, di mana? Niatnya. Ada orang karena merasa berat badan udah bertambah, udahlah puasa aja lah aku nih. Puasa dengan niat biar kurus. Ya. Tapi puasanya tidak membuat dia berhenti dari bergosip, tidak berbuat dia berhenti dari memfitnah orang.
tapi tak makan, tak minum. Ya, ini sama saja. Yang membedakan apa? Niat. Jadi banyak hal udah kita rutinkan. Tapi yang membuat sesuatu yang dirutinkan berubah menjadi punya nilai ibadah karena ada niat di sana. Karena ada niat. Makanya berapa banyak orang sholat, ketika sholatnya salah niat, udah jadi ibadah, jadi kebiasaan saja. Tapi berapa banyak kebiasaan diniatkan karena Allah, berubah nilainya menjadi ibadah. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu sangat tergantung pada apa yang diniatkannya. Nah, jadi ini hikmah pertama. Coba bayangkan Bapak Ibu, betapa krusialnya posisi niat ini. Dua perbuatan tampilan luarnya sama, tapi boleh jadi yang pertama dapat pahala, yang kedua dapat dosa gara-gara niat. Nampak ada dompet jatuh, ya. Tampilan luarnya, zahirnya sama-sama ada orang lihat dompet, sama-sama berhenti diambilnya. Tapi kalau dia mengambil dengan niat, ini mau kuserahkan ke yang berwenang supaya dikembalikan kepada pemiliknya, jadi pahala. Tapi yang juga tampilannya sama, berhenti dia ngambil dompet, ini kusembunyikan cepat biar bisa untuk beli bakso katanya. Ini sama-sama. Kalau nampak CCTV gak ada beda. Tapi siapa yang dapat membedakan satu ibadah satu bukan? Allah yang dapat memantau hati manusia. Allah satu-satunya yang bisa mengatakan si A sedang beribadah, si B sedang bermaksiat. Allah. Ini dia. Makanya menarik kita lihat tujuan ibadah apa? Selalu kita membiasakan diri berada pada posisi niat yang baik. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu hasanatun wahidah. Siapa yang niat berbuat baik, tak terlaksana pun niat itu, udah dapat satu pahala. Wa man hamma bihasanatin fa'amila biha kutibalahu asyru hasanat. Siapa yang berniat buat baik dan dia lakukan apa yang diniatkannya, dapat 10 kebaikan. Kemudian faman hamma bisayyi'atin fa'amila biha kutibalahu sayyi'atun wahidah. Siapa yang niat berbuat jahat, ya, dikerjakannya, dapat satu dosa. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Siapa yang niat buat jahat tapi sadar dia, kalau aku buat jahat ini Allah marah, kalau aku buat jahat ini enggak baik untuk akhirat, ditinggalkan ya. Niat buruk tadi karena enggak dikerjakan, dapat satu kebaikan. Luar biasa ini. Jadi tujuan ibadah agar kita senantiasa menata hati untuk diisi dengan niat-niat yang baik. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, tujuan ibadah apa? Ibadah adalah sarana yang dengannya kita terhubung sebagai hamba kepada Allah. Kita sering ada mengucapkan dua istilah, ada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Gimana implementasi hablum minallah? Hubungan kita sama Allah yang paling erat apa? Lewat ibadah. Lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat. Walaupun pada ibadah yang sama, ada juga kadang-kadang porsi hablum minan nasnya. Tapi tidak ada satupun ibadah kecuali mengikat antara seorang hamba dengan sang Khalik. Makanya kita lihat pada solat, dikatakan oleh Rasulullah, solat itu mi'rajnya orang-orang beriman.
Kalau Nabi dulu naik burak dah, dibawa sampai melewati Sidratul Muntaha. Kita jangan pula nunggu burak juga. Karena tak diturunkan burak kecuali untuk para nabi. Tapi solat yang khusyuk menjadi kendaraan yang dengannya seorang hamba berdialog dengan Tuhannya. Ada hubungan, diikat kita. Puasa juga. Puasa itu luar biasa, mengikat kita dengan Allah. Di setiap momen kita disadarkan Allah memantaumu, Allah mengawasimu. Dan itu kita rasakan betul. Ya. Pulang ke rumah, enggak ada orang di rumah, ada kulkas, air dingin, berkeringat lagi air itu. Ya, enak kali kalau diminum ini. Tapi di mana Allah? Apakah kita bisa lari barang beberapa detik dari pantauan Allah Subhanahu wa taala? Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, semua amal manusia untuknya kecuali puasa. Puasa itu hanya untuk Allah. Kenapa? Karena betul-betul tidak sedetik pun ketika kita puasa kita merasa Allah lalai dari memantau kita. Mau minum apapun, Allah kan tahu. Ini fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang paling tahu memberikan balasan berapa untuk masing-masing yang berpuasa. Jadi satu keluarga semua puasa, belum tentu pahalanya sama. Tergantung tingkat muraqabah, merasa terawasi oleh Allah. Jadi ibadah itu menghubungkan kita dengan Allah. Berzakat begitu juga, apalagi haji. Sangat kental nuansa kita dihubungkan dengan Allah. Ya, mulai dari kita tinggalkan rumah kita masing-masing, kita tuju dengan niat menziarahi, mengunjungi rumah Allah, Baitullahil Haram di Mekah. Kita berkorban untuk itu semua. Dan kita rasakan ketika kita terhubung dengan Allah, maka walaupun harus adaptasi tempat, adaptasi makan, berdesak-desakan untuk bahkan buang hajat dan ke kamar mandi, tapi Allah gantikan itu semua dengan kedamaian dan kebahagiaan yang jarang dapat kita peroleh ketika kita tidak berada dalam suasana menjalankan ibadah haji. Ini semua rabtul ibad bi rabbil ibad. Bagaimana ibadah tujuan utamanya adalah menghubungkan antara hamba dengan pencipta hamba. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kemudian tujuan ibadah berikutnya, ibadah dalam Islam bertujuan agar kita sebagai hamba senantiasa memupuk dan menjaga rasa senantiasa membutuhkan Allah. Rasa membutuhkan Allah. Jadi kita ini akan merasa dekat dengan Allah kapan? Ketika kita merasa, ya Allah, yang bisa bantu aku cuma Engkau, ya Allah. Dan ibadah itu tujuannya itu. Kenapa ketika berdoa disuruh kita menunjukkan pengharapan, menghinakan diri kita, menunjukkan kerendahan hati kita, mengangkat tangan. Ini untuk menunjukkan, ya Allah, aku ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau, ya Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua fakir. Fakir maksudnya apa? Kalian perlu sama aku, kata Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian perlu aku enggak perlu kalian. Itulah kasarnya. Jadi ibadah itu diperintahkan tujuannya apa? Supaya kita enggak lupa diri. Kita sadar, ya, aku selalu perlu sama Allah. Ya, Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat dalam ibadah
antara tampilan luar ibadah dan bagian batin ibadah. Justru iftiqar, merasa membutuhkan Allah itu bagian terpenting dari ibadah itu sendiri, dan itu adalah bagian batinnya. Solat itu bukan sekedar gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan, tapi dikatakan oleh Rasulullah, al-khusyu' ruhus salah. Ruhnya solat itu apa? Khusyuk. Gimana mau khusyuk kalau kita merasa ada yang lebih besar dari Allah, ada yang lebih penting dari Allah? Gak mungkin. Kalau kita merasa, ya Allah, sampai dalam sebuah asar dikatakan, Umar bin Khattab mengatakan, sekiranya putus tali sendalku pun, yang pertama aku berharap bantuan kepadanya hanyalah Allah. Itu gambaran. Lah urusan yang paling kecil, putus sendal. Kalau kita sekarang putus sendal, tengok dulu. Selama ada duit nggak apa-apanya, itu bisa beli baru gitu kan. Tapi berarti kita ketergantungan sama duit tadi udah lebih tinggi. Tapi yang pertama apa? Begitu ada masalah, ya Allah, aku terhubung dengan Kau. Nah, ini iftiqar. Ini yang sering sekali kita beribadah, tapi ibadah itu tidak memberikan dampak yang cukup signifikan karena kita merasa ya ibadah bukan suatu kebutuhan. Bahkan tak jarang orang anggap beban kali, banyak kali sholat dalam Islam nih katanya. Ya, banyak kali sholat dalam Islam, banyak kali ibadah, sikit-sikit perintah Allah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita merasa justru ibadah itu, coba bayangkan 5 waktu sehari semalam itu yang wajibnya, belum yang sunnahnya. Ya, untuk apa? Supaya dalam sehari semalam 24 jam terjaga, kita disadarkan kau tuh tak ada apa-apa ya, kau butuh sama Allah. Makanya setiap saat kau melapor kepadanya lewat ibadah sholat. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ternyata ada tujuan berikutnya Allah bebankan ibadah sama kita. Apa itu? Tujuan ibadah agar Allah dapat memberikan keringanan dan mengangkat beban dari kita. Kalau tidak ada yang Allah perintahkan, bagaimana Allah ingin tunjukkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita? Ketika Allah suruh solat 5 waktu, rupanya ada yang sakit, rupanya ada yang tak sanggup berdiri, rupanya ada yang ICU, bahkan tak bisa sekedar duduk. Disinilah nampak kasih sayang Allah. Allah katakan, solat kau berdiri. Kalau nggak bisa ya Allah, solat duduk. Kalau nggak bisa, solat berbaring. Tapi kalau nggak ada perintah untuk solat, gimana Allah kasih rahmat? Jadi semakin perintah itu kita rasa berat, makanya ada kaidah fikih mengatakan idza daqal amru ittasa. Kalau urusan itu menjadi sempit, Allah akan kasih kelapangan. Tapi kalau satu urusan itu terlalu lapang, Allah akan persempit. Wa idza tasa'al amru daq. Kalau ada sesuatu hal enggak ada aturannya, Allah atur supaya enggak berlebihan. Tapi urusan yang nampak menyulitkan, Allah berikan kemudahan. Jadi ini salah satu tujuan. Kenapa Allah kasih ibadah? Supaya kita dapat merasakan rahmat Allah di balik keringanan-keringanan yang ada. Kalau enggak ada solat 5 waktu dengan ketetapan solat di waktunya masing-masing, maka enggak akan ada keringanan dalam bentuk menjamak solat. Kalau enggak ada solat, apa yang mau dijamak? Kan gitu. Kan gitu dia. Jadi baru nampak keringanan setelah ada pembebanan. Baru ada qasar karena ada
Solat yang 4 rakaat. Kalau solatnya 2 rakaat semua, ya Allah, maunya kayak subuh lah, semuanya 2 rakaat aja. Kalau semuanya 2 rakaat, nggak akan ada itu qasar. Udah 2 minta korting lagi kan, gitu kan. Jadi artinya, di sini kita lihat ada yang 4 bisa diqasar, ada yang 3 nggak bisa diqasar, apalagi 2. Jadi aturan-aturan itu Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan untuk kita permainkan. Tapi kalau kita ikuti saja, sulit bagi kita, ada jalan keluar. Coba bayangkan wanita hamil, menyusui, masuk Ramadan, tak bisa dia. Kalau dia hamil, udahlah tahun depan ku ganti, tahun depan menyusui lagi. Ya, menyusui lagi. Kapan gantinya? Tapi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Allah meringankan bagi musafir setengah solat, dan Allah letakkan bagi wanita yang hamil dan menyusui kewajiban puasa. Cukup bayar fidyah aja, udah cukup, ringan. Jadi di sini kita lihat bagaimana tujuan keringanan itu luar biasa. Tapi yang tak boleh kita abaikan, tujuan ibadah berikutnya apa? Ibadah pada akhirnya adalah proses pensucian bagi hati, bagi pikiran, dan bagi jiwa manusia. Mau solat, mau puasa, mau zakat, mau haji, semuanya itu tujuannya pada akhir apa? Membersihkan pikiran kita. Ya. Coba bayangkan orang senantiasa terjaga solatnya, insya Allah pikirannya pun pikiran yang bersih, terbebas dari fiktor, pikiran kotor. Ya. Begitu juga kalau Rasulullah katakan, kalau salah seorang di antara kalian berwudu 5 waktu saja sehari semalam, apa masih tersisa kotoran di badannya? Enggak. Terus bersihkan. Apalagi salat dari kita mau beribadah perlu suci. Begitu juga mau berzakat, banyak pun duit keluar, tapi kalau hartanya kotor, tak berketerima, hatinya kotor, dalam artian penuh penyakit pelit, penyakit kikir, ini juga dibersihkan lewat amal-amal ibadah tadi. Jadi ini tujuan ibadah berikutnya. Selanjutnya para hadirin, salah satu tujuan ibadah dalam Islam untuk menyatukan umat Islam. Ini yang nggak boleh kita abaikan. Jadi bagaimana Allah menyatukan umat ini? Salah satunya adalah lewat ibadah. Cerita solat, gimana mau kompak melawan mereka yang ingin hal yang buruk untuk Islam? Kompak berjemaah di masjid pun payah. Kompak berjemaah di masjid aja pun payah. Apa kata Rasulullah? Takkan di antara tanda bangkitnya umat ini kalau jamaah subuh sama dengan banyaknya jamaah Jumat. Itu musuh pun takut. Gak bisa macam-macam semua orang Islam kalau jamaah subuhnya sebanyak jamaah Jumat. Kalau kita lihat sekarang perbandingan, Jumatan di Al-Jihad luar biasa. Pas subuh kadang-kadang 2 saf aja itu. Ini juga menjadi PR kita. Jadi ibadah itu mempersatukan. Puasa pun mempersatukan Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah ketika ditanya, kapan kami puasa? As-saum yauma yasumun nas. Puasa itu ketika orang-orang puasa. Wal fitru yauma yafturun nas. Kapan hari raya? Ya kapan orang hari raya. Jadi kita lihat juga tanda enggak bersatu umat. Wah, kadang-kadang 2 hari sebelum hari raya dah hari raya dia. Biar masuk TV. Nampak hilal kami. Hilal mana? Mungkin tik mata itu. Kadang-kadang masih banyak hal-hal seperti itu, sesuai dengan prinsip tampil beda supaya cepat terkenal.
Itu dia, khalif tu'raf. Padahal ibadah-ibadah ini ya untuk mempersatukan. Zakat mempersatukan antara yang kaya dengan yang miskin supaya terbangun jembatan hati. Apalagi haji, berbeda ras, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, tapi begitu kumpul di sana seruannya sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Luar biasa. Ini nilai persatuan ada pada ibadah. Jadi kalau umat Islam ibadah pun payah, apalagi bersatu. Itu di indikatornya. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, bagian dari tujuan ibadah, lewat ibadah Allah ingin tegaskan prinsip kesetaraan dan kesamaan dalam Islam. Kesetaraan dan kesamaan dalam Islam artinya apa? Ibadah itu ditujukan untuk semua orang, setara. Jangan pula saya ini kan bos, jadi sholatnya agak berkurang lah rakaatnya. Nggak bisa, nggak ada, sama. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Mau dia khalifah, mau dia menteri, tetap segitu juga. Ya, kesetaraan. Makanya ketika Nabi melihat ada ya indikator atau ya tanda-tanda mulai muncul ketidaksetaraan. Kalau ada orang miskin mencuri di zaman itu, cepat-cepat dipotong tangan. Kalau pas bangsawan dan orang kaya mencuri, diundur-undur, bahkan dicari ya alasan supaya nggak potong tangan. Apa kata Rasul? Kalau putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang langsung potong tangannya. Jadi ibadah itu membawa nilai kesetaraan. Coba bayangkan, ya, yang terlambat berjemaah ya belakang. Jangan pula udah terlambat pengen pula paling depan, nggak bisa itu. Ya, kita lihat dari duduknya, nggak ada ini barisan VIP. Ya, ini barisan VVIP, ini barisan rakyat jelata. Tidak. Masjid ini tempat paling menunjukkan kesetaraan. Sama semua. Begitu juga dalam konteks puasa. Kalaupun ada aturan khusus, bukan karena ingin mengistimewakan, tapi karena kelompok yang dikhususkan tuh agak berat puasa. Karena sakit, karena sudah lanjut usia, boleh tak puasa? Tapi bukan karena jabatan. Oh, karena khalifah nggak apa-apalah, nggak usah puasa. Nggak bisa. Nabi saja puasa. Ya, karena ada zaman sekarang orang-orang yang justru ya mengatakan, ya kalian kan masih level ibadah, kami udah level tinggi, nggak perlu lagi kayak gitu. Ini bahaya ini. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai kematian menjemputmu. Jadi yakin di sini artinya kematian, bukan artinya kalau udah yakin tak perlu sholat lagi. Kalau udah yakin nggak perlu puasa lagi. Itu tafsiran yang salah dan menyimpang, yang tentunya bertentangan dengan tujuan kenapa kita beribadah. Ya, mudah-mudahan ya kita diberikan Allah keringanan untuk dapat melakukan amal-amal ibadah. Apalagi hanya dalam beberapa pekan ke depan sudah masuk Ramadan, syahrul ibadah, bulan penuh dengan keutamaan. Amal-amal ibadah sunnah aja diberikan ganjaran seperti yang wajib. Apalagi yang wajib dilipat gandakan. Sehingga perlu kita mempersiapkan diri untuk sebaik-baiknya momentum ibadah sepanjang tahun ini. Demikian saya kira pengantar dari saya di jumpa kita di pagi hari berbahagia ini. Kepada Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan. Waalaikumsalam.
Ya. Insyaallah ada misalkan ini kalau sudah, kemudian dia sudah berdoa, segala semua yang Allah suruh dia kerjakan dan apa yang Allah larang dia tinggalkan. Ya. Tapi tentunya apa yang saya minta belum terkabul. Ya. Jadi dia akan mencatat ya Allah, apa tolong mohon aku kepada Engkau tunjukkan cara apa lagi aku bermohon kepada Engkau ya Allah. Ya. Itu bagaimana, apakah ini satu doa yang masih dipertanyakan apa ini? Baik. Yang kedua saya bertanyakan ada dua surah yang saya baca dalam hadisnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi 588 ada dua surat, satu surat Al-Fatihah dan satu lagi surat Al-Baqarah. Tapi surat yang terakhir, surat yang 85 dan 86. Mohon penjelasan. Surat apa? Surat Al-Baqarah 285 sampai 286. Oke. Baik. Mohon penjelasan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa itu permohonan. Kita kalau mau bermohon ya bermohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun kadangkala kita memohon pada Allah apa yang kita kira baik. Tapi apa yang kita rasa baik belum tentu baik sebenarnya untuk kita. Kita pikir ini udah pas kali minta ini. Rupanya yang kita minta itu bukan tentu yang terbaik bagi kita. Dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan balasan Allah untuk doa-doa yang kita panjatkan itu ada 3 bentuk. Pertama, kadang-kadang kita minta sesuatu, Allah jawab dengan memberikan sesuai dengan yang kita minta. Kita minta A, dikasih A. Kita minta uang, dikasih uang. Ini bentuk yang paling lazim. Yang kedua, kadang-kadang kita minta sesuatu, kita tunggu kok belum terwujud apa yang ku minta. Bukan berarti kalau yang kita minta tak terwujud, doa itu enggak diijabah. Allah ijabah, tapi bentuknya dengan apa? Bentuk kedua, gara-gara doa itu Allah jauhkan dari kita sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Ini macam pegawai, ya, ditengoknya ini banyak harga-harga naik ini, misalnya. Dia mau buat surat minta naik gaji sama bosnya, ya, buat surat naik gaji. Ternyata manajemen di kantornya rapat memutuskan ngurangi gaji, gitu kan? Itu misalnya. Udah dibuat suratnya. Tiba-tiba sebelum diumumkan masuk surat tadi dibaca oleh pimpinannya. Ya, kita mau kurangin gaji malah minta naik gaji nih. Itu kan? Akhirnya apa? Gara-gara surat ini akhirnya pemotongan gaji nggak jadi. Dibatalkan. Jadi ini bukan berarti nggak dijabah. Banyak hal-hal buruk yang kita nggak tahu. Ternyata lewat doa itu Allah singkirkan yang buruk, nggak jadi menimpa kita. Tapi ada yang ketiga, diijabah bukan sesuai yang diminta, diijabah bukan dengan disingkirkan apa yang membahayakan kita, tapi doa itu Allah keep, Allah simpan. Tujuannya apa? Untuk memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat. Oh, jadi tugas kita doa, ya. Doa itu pasti dijabah, tapi belum tentu sesuai yang kita minta. Tapi yang jelas apa yang Allah beri itulah yang terbaik buat kita. Makanya orang-orang yang sampai pada tahapan ya bermakrifat kepada Allah sampai pada pernyataan apa yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Sekiranya tabir gaib dibuka, opsi-opsi itu nampak semua, kita pun gak akan milih kecuali apa yang Allah pilihkan. Begitulah.
Kita minta, kita pikir bagus sekali nih. Kalau Allah buka, sekiranya ku kasih A ini, apa efeknya ke bawah? Oh enggak jadi ya Allah, mas lagi lah. Karena kita belum tahu. Itulah yang terjadi. Jadi jangan kita merasa ya berprasangka buruk. Tapi sebagai permohonan dan permintaan, ya boleh aja disampaikan. Macam Nabi Zakaria juga. Nabi Zakaria minta juga dia. Ya Allah kasihlah anak, ya Allah. Udah lama berdoa. Ya Allah kasihlah anak. Tapi yang menarik di awal surah Maryam, sesuatu yang dikatakan para ulama, adab dalam berdoa. Ketika minta sesuatu, kita perlu jelaskan juga. Kenapa kau pengen kali sesuatu itu? Kaitkan alasan itu dengan agamanya Allah. Jangan kaitkan dengan kepentingan pribadi. Ketika Zakaria minta anak, ya Allah berikanlah padaku anak. Untuk apa? Supaya dapat melanjutkan perjuangan dakwahku kalau aku sudah meninggal nanti. Jadi ada jelas dia. Jadi artinya bukan minta untuk pribadi, tapi ujungnya minta untuk agama. Maka Allah berikan kepadanya. Nah, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah 285, 286 ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai dua ayat yang Nabi terima lebih dicintai Rasulullah dibandingkan dunia beserta segala isinya. Amanar Rasul bima unzila ilaih min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ayat yang di dalamnya dirincikan rukun iman dan disebutkan apa yang seharusnya jadi slogan seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Sekaligus kita minta ghufranaka, minta ampunan dari Allah. Tapi di ayat terakhir penutup Al-Baqarah, di sana tersebutkan 3 doa yang penting sekali. Dan inilah yang jadi keistimewaan umat ini. Pertama apa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Lupa dan salah di luar kontrol manusia. Gak ada manusia yang sengaja lupa. Ya, kalau sengaja lupa bukan lagi lupa namanya. Ya, sekarang banyak orang, aduh lupa berutang, rupanya sengaja. Itu nggak lupa, itu pura-pura lupa. Ya. Tapi kalau lupa, keringanan Allah untuk umat ini nggak akan dimintai pertanggungjawaban kita, nggak dihukum kita gara-gara lupa. Atau gara-gara sesuatu yang kami nggak punya ilmu yang cukup hingga kami berbuat salah. Kenapa kita salah? Kurang ilmu, kurang pengalaman. Jadi Allah berikan gara-gara lupa dan gara-gara salah keringanan. Habis itu diminta lagi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan sama kami beban seperti yang ada pada aturan umat sebelum kami. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad fisiknya jauh lebih kuat. Umurnya jauh lebih panjang. Bandelnya pun lebih bandel lagi dari kita. Ya, coba bayangkan. Bandingkan umat Nabi Musa ketika mereka buat salah mau bertobat, apa kata Allah? Cara tobat kalian bunuh diri. Jadi dengan bunuh diri itulah itu baru terima tobat. Kalau kita gak perlu sampai bunuh diri. Misal tinggalkan perbuatan buruk itu, bertekad tak ngulang, udah diterima tobat kita. Kalau ada kaitan dengan hak orang lain, balikkan lagi hak orang yang kau ambil, udah diterima tobat kita. Luar biasa. Ya, makanya dalam banyak aturan
Kalau kita cerita syariat puasa Nabi Musa dengan syariat puasa Nabi Muhammad, oh enak sekali kita. Umat Nabi Musa siang hari nggak boleh makan minum, malam pun tak boleh bersenggama dengan pasangan. Tapi dalam Islam, uhillat lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Ini keringanan. Malam hari boleh, siang-siang jangan, ya kan? Diberikan keringanan. Permintaan ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami satu aturan yang kami tak ada daya dan upaya untuk dapat memikulnya. Artinya apa? Semua syariat dalam Islam yang dibuat Nabi Muhammad dalam batasan kemampuan manusia untuk melakukannya. Makanya dikatakan Nabi, turunnya dua ayat terakhir ini lebih kucintai daripada dunia beserta segala isinya. Demikian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering bertanya dan bahkan mencari-cari sampai sekarang belum saya temukan nasab daripada Nabi Musa. Kenapa saya cari-cari? Saya melihat begitu banyak mengenai Musa ini tertuang di dalam Al-Quran. Apa nanti ada banyak merasa siapa menang Musa ini kok begitu banyak sampai hari ini begitu. Apakah saya berdosa? Ini kan yang saya sampaikan dari kurang Ilmu. kurang beradab. Saya tanyakan mengenai suara Allah. Jadi saya bukan tidak apa dengan keputusan Allah dengan banyaknya suatu, cuma saya ingin tahu sebab kenapa banyak ahli. Kan nggak berdosa. Ya, itu pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, ada ungkapan yang disampaikan oleh Buya apa namanya di sini kayak gini Ustaz. Aku kurang bahagia dengan tidak dikabulkan doaku. Tapi aku lebih bahagia lagi katanya Allah memilihkan itu keputusan untukku. Ini biasanya apa Ustaz? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Musa nama sosok yang paling banyak berulang dalam Quran. 170 kali nama Musa diulang dalam Quran dalam 17 surah dari 114 surah. Nama Ibrahim jauh lebih sedikit dari itu. Bahkan nama Muhammad hanya disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Bisa dikatakan Nabi Musa ini Nabi, kenapa disebutkan banyak berulang? Ada banyak pertimbangan. Pertama, Musa diutus kepada satu kaum yang Nabi sendiri mengakui terlepas Nabi dihadapkan dengan tantangan dakwah yang berat dari kafir Quraisy, tapi yang dihadapi Musa lebih berat daripada yang dihadapi Nabi Muhammad. Dan itu Nabi Muhammad sendiri yang ngomong, rahimallahu akhi Musa faqad uziya aktsara minni. Allah merahmati saudaraku Musa, sungguh dia telah disakiti lebih banyak daripada aku. Jadi ini untuk memberikan gambaran bahwasanya apa? Banyak yang disebut nama Musa dalam Quran untuk setawar sedingin sama Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kau jumpa dengan Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, bayangkan Musa langsung jumpa Fir'aun.
Dan Fir'aun itu simbolnya kebejatan di muka bumi. Kalau istilahnya Abu Jahal, kawinnya Fir'aun, kan? Kawinnya, belum lagi Fir'aunnya. Masih kawinnya itu dia. Jadi banyak yang disebut Nabi Musa, Pak, untuk jadi penyemangat sama Nabi. Jangan kau gentar, jangan kau patah semangat. Lihat Musa itu, yang dia hadapi itulah simbol jahat yang paling utama. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya disebut Musa dan disebut tentang kaumnya. Para ulama mengatakan, karena umat Nabi Muhammad, umat yang paling berpotensi jatuh kepada penyakit yang sama seperti penyakitnya kaumnya Musa. Sehingga kisah mereka diulang di banyak tempat untuk ingatkan, janganlah kalian model model Bani Israel. Kenapa? Pemimpin nabinya macam Musa aja kewalahan. Ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad mengadopsi sifat Bani Israel, berarti yang membimbing balik umat ini harus semodel Musa. Begitu dia. Jadi disebutkan namanya, disebutkan kisahnya, disebutkan perawakannya, disebutkan bagaimana sifat-sifatnya. Kenapa? Yang paling cocok menghadapi Fir'aun ya perlu Musa juga gitu. Ya. Ini. Kemudian kalau kita perhatikan dari banyak kali nabi yang diutus ke Bani Israel. Karena Bani Israel ini kan keturunan Yakub, Yusuf, nabi-nabi yang lain. Bahkan ada nabi yang raja, Daud, Sulaiman, sampai dengan Isa pun diutus ke Bani Israel. Tapi yang betul-betul berbekas pada Bani Israel, Musa. Berbekas. Maka syariatnya itu yang bertahan. Sampai ketika Nabi Isa pun diutus, syariat yang berlaku tetap syariat Musa, ditambah dengan beberapa tambahan pada syariat Isa. Tapi masih hidup syariatnya. Jadi itu gambaran selain keistimewaan lain. Jadi kalau dikatakan Musa ini bisa dikatakan dari awal lahir sudah dalam kondisi genting dan kritis, baru bersalin udah dibuang ke Sungai Nil, ya. Habis itu ibarat ini bukan melawan Fir'aun dari jauh, dibesarkan pun depan Fir'aun dia. Padahal Fir'aun sangat bernafsu mau menghabisinya. Ini kan sesuatu yang kalau direnungkan, berbagai aspek dalam kehidupan Musa itu memang layak sekali jadi pembelajaran. Tapi kalau dikatakan siapa nasabnya dan lain sebagainya, ya kalau dalam buku-buku tafsir seperti tafsir Imam At-Tabari, Musa termasuk di antara keturunan Yakub, keturunan Yusuf. Jadi bagian dari anak cucu Yusuf alaihissalam. Karena Yakub punya 12 anak, dari 12 anak itu terbentuklah 12 suku Bani Israel. Dari 12 anak yang ada. Tapi Musa sendiri dari keturunan Yusuf alaihissalam. Itu yang disebutkan. Ya, tentunya Quran tidak menyebutkan dengan detail karena itu bukan urusan yang penting kali. Ya, kita perlu belajar nasab. Pokok dan utamanya adalah supaya kita dapat menyambung tali silaturahim. Itu dia. Bukan itu yang lain-lain. Demikian. Buya tadi, ya kalau dikatakan aku sedih doaku tak dikabulkan, tapi aku lebih senang ketika Allah memilihkan. Ya secara zahir ungkapan ini tak salah. Yang namanya manusia tentunya ketika berharap sesuatu tapi tak dapat, ya pasti sedih. Sedih itu adalah konsekuensi dari apa yang kita harapkan, kita peroleh, ternyata nggak dapat. Tapi kata-katanya lebih gembira ketika Allah pilihkan yang terbaik untuk itu, menunjukkan kepasrahan dan kesadaran kita
yang Allah siapkan untukku lebih baik daripada yang kurencanakan bahkan untuk diriku. Kita punya perencanaan, tapi belum tentu yang kita rencanakan itu pun terbaik untuk kita, karena kita nggak tahu masa depan. Ini nggak salah, dan itu berangkat dari pemahaman kita terhadap berangkat dari kata Ali tadi. Ya, kalau dalil bisa dari dalil yang umum. Misalnya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau menyukai sesuatu padahal di balik itu ada yang buruk untukmu. Boleh jadi kau membenci sesuatu padahal di balik itu ada yang baik untukmu. Itu kan ayat umum dia tentang itu. Silakan Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua konteks ini karena bicara semua mengenai sholat kalau berjumpa sama itu, kadang dia aku antara berbeda Ya. tapi kalau ada sholat menjadi ada yang kontrol. Ya. 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 Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini yang disebut dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa, karena kami salah. Jadi beda antara lalai dalam rakaat solat dengan lalai akan hakikat solat. Yang Allah kecam dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang solat, mereka lah orang yang lalai. Apanya? Akan hakikat solat. Jadi solatnya cuma gerak-gerak aja. Ngapain kau solat? Nggak tahu tujuan ibadah yang kita sebutkan tadi. Allah nggak katakan alladzina hum fi solatihim sahun. Kalau digantilah kata an solatihim jadi fi solatihim, berarti orang yang sujud sahwi berdosa. Tapi di sini rahmat Allah. Allah tahu manusia ini tempatnya lupa, khilaf, apalagi kadang-kadang faktor usia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita solat dan ragu dalam solat, ini udah 3 atau masih 2 ini. Maka para ulama mengatakan pilih rakaat terkecil dan lanjutkan solat. Jangan biarkan dirimu tersandera dengan keraguan-raguan. Anggap aja masih 2. Ya udah, berarti 2 rakaat lagi kalau zuhur. Jangan pilih yang paling banyak, karena angka yang paling banyak itu ada keraguan, tapi angka yang paling sedikit kita yakin. Ambil yang sedikit yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Nah, tapi kalau ingatnya udah selesai sholat, udah makan apa semua, tadi kayaknya 2 ini, macam mana? Ini sudah selesai sholat. Jadi kalau masih di tempat, Assalamualaikum warahmatullah, ingat, masih belum sujud tadi yang lagi, boleh lanjut, tambahkan yang kurang, walaupun dah salam. Nanti sebelum ditutup salam lagi baru sujud sahwi. Tapi kalau udah pergi jauh-jauh mana, udah pergi ke mall pula dia, kayaknya zuhur tadi kurang dia, bisa, dianggap sudah. Jadi kita kalau ingat dalam solat, tutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Kalau udah salam baru ingat, masih di tempat solat, bangkit lagi, lengkapi mana yang kurang dari rakaat yang belum tersempurnakan. Demikian. Ya. Baik,
Mari sama kita tutup majelis ilmu ini dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal usyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mengingat bulan depan kita jumpa sudah dalam suasana Ramadan, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian selama ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keafiatan, masuk bulan Ramadan dan dapat beribadah dengan seoptimal mungkin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.